Rambut Nabi Isa kata Rasulullah bagaikan orang yang baru siap mandi, seperti ada air-air yang menetes. Orang-orang yang beriman tersenyum bahagia karena yang dinanti-nanti sudah datang, Isa alaihi salam. Dajjal masuk, ternyata Isa berdiri. Dajjal datang, Isa berdiri. Saling bertatap-tatapanlah dua manusia legendaris akhir zaman ini. Bayangkan suatu masa, ketika dunia tenggelam dalam kekacauan. Kebenaran dan kebohongan bercampur. Dan manusia mulai kehilangan arah. Di tengah kabut fitnah yang begitu gelap, muncullah sosok yang disebut-sebut sebagai ujian terbesar umat manusia, Dajjal. Namun, dari semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, muncul satu pertanyaan besar. Mengapa bukan Nabi Muhammad? Mengapa bukan Nabi Musa? Mengapa justru Nabi Isa yang dipercaya akan turun kembali ke bumi, hanya untuk menghadapi Dajjal? Dajjal bukan hanya sekadar tokoh dalam cerita atau legenda. Ia adalah fitnah terbesar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad. Dia akan datang dengan kekuatan menipu yang luar biasa, mampu menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, bahkan mengklaim diri sebagai Tuhan. Tapi benarkah ia sesakti itu? Atau hanya ilusi yang dirancang untuk menyesatkan manusia? Di antara seluruh nabi, hanya Nabi Isa alaihi salam yang diangkat ke langit hidup-hidup. Ia tidak pernah mati. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tapi diangkat olehnya, dan pengangkatan itu bukan akhir dari kisahnya. Justru menjadi awal dari sebuah misi besar yang belum selesai. Sebuah takdir yang akan mempertemukannya kembali dengan bumi, untuk satu tugas utama, mengalahkan Dajjal. Nabi Isa tidak akan kembali membawa ajaran baru. Ia tidak akan membawa agama Kristen atau risalah yang berbeda. Ia akan kembali sebagai pengikut Nabi Muhammad, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menegakkan keadilan di bawah panji Islam. Kedatangannya adalah simbol dari kebenaran yang menang atas tipuan. Cahaya yang mematahkan kegelapan fitnah. Kedatangan Isa juga akan menjadi koreksi besar atas kebohongan yang disematkan kepadanya. Ia akan membantah dengan nyata bahwa dirinya bukan anak Tuhan. Ia tidak disalib. Dan ia adalah manusia biasa yang diutus sebagai nabi. Di hadapan dunia, Isa akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, dan siapa Dajjal sesungguhnya. Tapi tetap saja, mengapa harus dia? Mengapa Isa? Apa yang membuatnya begitu istimewa sehingga ia dipilih untuk misi seberat ini? Untuk menjawabnya, kita harus membuka kembali sejarahnya, menyusuri misteri nubuatnya, dan memahami simbolisme besar yang tersembunyi dalam misinya, karena jawaban itu tidak sesederhana yang kita kira. Mari kita mulai dari awal, saat cahaya pertama Isa bersinar di bumi. Ia lahir tanpa ayah, dari rahim seorang wanita suci, Maryam. Sebuah kelahiran yang bukan hanya ajaib, tapi menjadi tanda kebesaran Allah bagi Bani Israel. Sejak bayi, ia sudah berbicara. Sejak kecil, ia telah menjadi tanda peringatan bahwa umat yang keras kepala harus kembali kepada jalan yang lurus. Namun seperti para nabi sebelumnya, Isa pun tidak disambut dengan pujian. Ia dicemooh, ditolak, bahkan direncanakan untuk dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ia menunjukkan mukjizat demi mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, namun hati mereka tetap keras, dan disinilah awal fitnah dimulai. Ketika mereka tak mampu membunuhnya, mereka mulai menyebar dusta, bahwa mereka telah berhasil menyalibnya. Tapi mereka tidak menyalib Isa. Mereka tidak membunuhnya. Allah telah mengangkatnya ke langit, dan sejak saat itu, ia menunggu. Menunggu waktu yang tepat, untuk kembali. Untuk menggenapi takdirnya. Untuk berhadapan dengan fitnah terbesar yang pernah diciptakan, Dajjal. Di dunia ini, selalu ada dua kutub yang saling bertolak belakang, terang dan gelap, kebenaran dan kebohongan, petunjuk dan kesesatan. Nabi Isa dan Dajjal bukan hanya dua tokoh penting di akhir zaman, mereka adalah simbol. Isa adalah cahaya. Dajjal adalah bayangan. Isa adalah kejujuran. Dajjal adalah penipuan. Dajjal akan datang membawa apa yang tampak seperti mukjizat. Ia akan menyuruh langit menurunkan hujan, dan hujan pun turun. Ia akan menyuruh bumi menumbuhkan tanaman,
dan tanaman pun tumbuh, tapi semua itu bukanlah kekuasaan mutlak. Itu tipu daya. Ilusi, berbeda dengan Nabi Isa. Mukjizatnya bukan sihir. Ketika Isa menghidupkan orang mati, itu benar-benar hidup. Ketika ia menyembuhkan penyakit, itu benar-benar sembuh, dengan izin Allah. Dajjal akan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ia akan memaksa manusia untuk sujud padanya. Ia haus disembah, sementara itu, Isa adalah simbol kehambaan sejati. Ia tidak pernah meminta disembah. Bahkan saat manusia salah kaprah menganggapnya sebagai anak Tuhan, ia membantah, "Aku hamba Allah," demikian kata Isa. Dan di akhir zaman, ia akan membuktikannya sekali lagi. Dalam banyak hadits syahih, dijelaskan bagaimana Isa akan turun dari langit. Ia mengenakan jubah putih, rambutnya basah seolah baru mandi, turun di sisi menara putih di Damaskus, ditemani 2 malaikat. Sebuah kedatangan yang akan mengguncang dunia. Dia tidak datang sebagai penguasa kerajaan, tapi sebagai pembela kebenaran. Seorang utusan akhir yang akan mengalahkan kebohongan terbesar sepanjang sejarah. Tapi sayang, mungkin masih ada pertanyaan di hatimu, kenapa bukan Rasulullah Muhammad? Bukankah beliau adalah nabi terakhir? Bukankah beliau lebih mulia dari Isa? Benar. Tapi misi beliau sudah selesai. Al-Quran telah diturunkan, Islam telah sempurna, dan beliau telah wafat, sementara Isa, misinya belum selesai. Ia tidak wafat. Ia masih hidup. Dan akhir dari kisahnya, ada di dunia ini, bukan di langit. Bayangkan sebuah buku yang luar biasa, tapi belum selesai ditulis. Isa adalah penulis kisahnya sendiri, dan hanya dia yang bisa menuliskan bab terakhir itu. Tidak bisa digantikan. Tidak bisa diwakilkan, ia harus turun, dan menyelesaikan kisahnya, dengan melawan Dajjal. Kembalinya Isa bukan demi kemuliaan pribadi. Bukan untuk menjadi raja atau pemimpin dunia. Tapi untuk menjalankan amanah yang Allah tetapkan, untuk menghancurkan kebohongan yang mengakar, dan menegakkan keadilan yang hakiki. Ketika Isa turun, ia akan mematahkan salib, sebuah simbol penolakan terhadap klaim palsu penyaliban. Ia akan membunuh babi, menandakan penolakan terhadap penyimpangan syariat. Semua itu bukan sekadar simbol fisik. Itu perlawanan terhadap doktrin-doktrin yang telah merusak ajarannya sendiri. Dan perlu diingat, sayang, kedatangan Isa bukan alegori. Bukan metafora. Tapi nyata. Fisik. Akan terlihat oleh mata manusia, ia akan memimpin umat Islam, bukan di langit, tapi di bumi. Dan dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan memimpin ke medan pertempuran terakhir, perang melawan Dajjal. Setelah Dajjal dikalahkan, dunia berubah total. Tak ada lagi perang. Tak ada lagi kekacauan, kebencian mulai mencair, seperti es yang meleleh di bawah mentari keimanan. Umat manusia kembali menemukan jati dirinya. Damai menyelimuti bumi. Nabi Isa hidup sebagai pemimpin yang adil, ia tidak membawa kitab baru. Tidak membawa syariat baru, ia hidup sebagai pengikut Nabi Muhammad, ia memimpin dengan Al-Quran. Dengan sunnah, dan inilah puncak keikhlasan seorang nabi, memimpin tanpa harus diakui sebagai yang utama. Nabi Isa memerintahkan penghancuran salib-salib. Ia membunuh babi-babi yang diternakan sebagai simbol penentangan. Ia menghapuskan jizyah, karena seluruh manusia saat itu telah memeluk Islam. Ia bersihkan syirik. Ia tegakkan tauhid. Satu dunia, satu agama, satu pemimpin. Langit menurunkan hujan berkah, bumi mengeluarkan hasil terbaiknya. Seorang anak kecil bisa bermain bersama singa tanpa rasa takut. Ular dan kelinci hidup berdampingan. Buah-buahan tumbuh sebesar kepala manusia. Inilah surga kecil sebelum akhir dunia. Nabi Isa akan hidup di dunia selama 40 tahun. Ia menikah. Memiliki keturunan. Menjadi manusia seutuhnya, bukan lagi utusan dari langit. Dan ketika ajalnya tiba, ia dimakamkan di Madinah, di samping makam Rasulullah. 3 insan agung, berbaring berdampingan. Kini kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa harus Nabi Isa yang melawan Dajjal? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa bukan Imam Mahdi? Kenapa Nabi Isa? Karena Isa belum wafat. Ia diangkat oleh Allah ke langit, dan setiap manusia akan mati. Bahkan para nabi, Isa harus kembali, agar kematiannya menjadi nyata, dan keadilan ilahi sempurna. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, dan siapa yang lebih layak menghancurkan klaim palsu itu? Kalau bukan Isa Al-Masih yang sejati?
bukan hanya sebagai nabi, tapi simbol kebenaran yang ditunggu semua agama. Yahudi menolak Isa. Kristen menyembah Isa. Islam memuliakan Isa sebagaimana mestinya, bukan Tuhan, tapi utusan, bukan musuh, tapi sahabat keimanan. Karena itulah Isa menjadi jembatan penghubung antara tiga agama besar. Isa bukan hanya sosok fisik yang membunuh Dajjal, ia adalah lambang keadilan, ia adalah jawaban dari pertanyaan iman. Ia datang bukan hanya untuk membela Islam, tapi untuk mengembalikan kebenaran ke seluruh umat manusia. Isa akan datang. Tapi bukan hanya untuk perang, ia datang untuk menyentuh hati, untuk menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya di medan perang, tapi dalam jiwa yang tetap beriman di saat fitnah menggoda. Dan kini, pertanyaannya bukan lagi, kenapa Isa yang melawan Dajjal? Tapi, saat Isa turun, apakah kita siap berdiri di sisinya? Atau terperdaya oleh Dajjal? Sahabat semua, jika kisah ini menyentuh hatimu, jika engkau merasa tercerahkan, atau bahkan mulai bertanya lebih dalam tentang iman dan kebenaran, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena di channel ini, kita akan terus menjelajahi kisah-kisah besar, menggali makna terdalam di balik sejarah, dan menyalakan cahaya di tengah zaman yang penuh fitnah. Aktifkan juga lonceng notifikasimu, karena setiap konten di sini, bukan sekadar cerita, tapi renungan yang bisa mengubah hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat dalam iman, dan pastikan, kita semua berada di barisan yang benar saat Isa turun ke bumi.